Baik, perkenalkan nama saya Eka Adi Prasmana dengan NIM 215015092 akan membawakan materi praktik bilangan pada komputer. Baik, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu pertama pengertian dan jenis-jenis dari sistem bilangan pada komputer. Yang kedua yaitu operasi bilangan pada komputer. Yang pertama yaitu sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem bilangan. Jadi sistem bilangan adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan kuantitas dari sebuah objek atau barang. Jadi pada sistem bilangan komputer yaitu ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu pertama biner dengan lambang 2, kedua oktal dengan lambang 8, yang ketiga desimal yaitu dengan lambang 10 dan heksadesimal dengan lambang 16. Jadi di sini saya akan membahas 3 jenis bilangan saja, yaitu biner, oktal, dan heksadesimal. Saya tidak akan membahas tentang desimal dikarenakan bahwa desimal ini merupakan angka yang terdiri 0 sampai dengan 9. Jadi penggunaannya itu sudah umum atau mudah pakai. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu bilangan biner. Jadi bilangan biner merupakan jenis bilangan yang memiliki basis bilangan sebanyak 2 buah, yaitu 0 dan 1. Seperti namanya biner itu bi yang artinya 2. Sedangkan untuk mengubah angka biner menjadi angka desimal atau angka umumnya, ada pun rumus yang dapat digunakan, yaitu sigma atau jumlah dari n untuk angka pada bilangan biner, yaitu 0 atau 1 dikali 2. Kenapa 2? Karena banyak bilangan jenis dari biner ini ada 2 dipangkat dengan A. A itu merupakan jumlah dari bilangan biner yang ada, namun perhitungannya diambil dari 0. Sehingga jika ada 4 bilangan, maka diambil dari 0, 1, 2, 3. Sebagai contoh, untuk memperjelas, jadi saya ini akan membacakan atau membawakan contoh dari soal yang saya buat, yaitu mengubah biner dari bentuk 1011 menjadi desimal menjadi berapakah. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama kita lakukan adalah nilai awal 1 itu dikali dengan 2 pangkat 3. Kenapa 3? Seperti yang saya katakan tadi, di sana ada 4 bilangan, yaitu 1, 0, 1, 1. Diambil dari 0 berarti ada 0, 1, 2, dan 3. Maka angka pertama kita ambil dengan 3, ditambah nilai kedua yaitu 0 dikali dengan 2 pangkat habis 3 yaitu 2, ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 1, dan terakhir yaitu ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Jadi bisa dilihat hasilnya menjadi 11. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal seperti namanya okt yang berarti 8. Jadi sistem bilangan oktal ini memiliki 8 basis bilangan, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam mengubah oktal menjadi bentuk desimal, memiliki rumus yang sama, namun angka 2 itu diganti dengan 8 sesuai dengan banyak jenis bilangan yang ada pada oktal. Sebagai contoh saya akan menjelaskan soal yang saya buat, yaitu mengubah angka 6623 menjadi berapa desimal. Baik, yang pertama kita lakukan seperti yang tadi, 6 dikali 8 pangkat 3, 6 dikali tambah 6 kali 8 pangkat 2, ditambah 2 kali 8 pangkat 1, ditambah 3 kali 8 pangkat 0. Jadi didapatkan hasil 3475 dalam bentuk desimal. Selanjutnya saya akan membahas heksadesimal. Heksadesimal seperti namanya hex yang berarti 6, sedangkan desimal yang memiliki arti 10. Jadi heksadesimal ini memiliki arti 16 jenis bilangan atau angka, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan juga ditambahkan dengan A, B, C, D, E, dan F.
di mana A ini mewakili angka dari 10, B ini mewakili angka dari 11, C ini mewakili angka dari 12, D ini mewakili angka dari 13, E ini mewakili angka dari 14, dan F mewakili angka dari 15. Untuk mengubah heksadesimal ke desimal menggunakan rumus yang sama, namun seperti yang tadi, karena ini merupakan 16 jenis angka, maka N dikali 16 pangkat A. Saya akan menjelaskan contoh yang saya buat, yaitu mengubah 66AB dalam bentuk heksadesimal menjadi berapa desimal. Yang pertama yaitu kita mengambil 6 dikali 16 pangkat 3, dan ditambah 6 dikali 12 pangkat 2, ditambah A itu merupakan 10, jadi 10 dikali 16 pangkat 1, dan B itu yang berarti 11, maka 11 dikali 16 pangkat 0, didapatkan hasil menjadi 26.283 dalam bentuk desimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan. Konversi bilangan itu mengubah angka desimal menjadi bentuk biner. Di sini saya mengambil contoh mengubah desimal 34 menjadi bentuk angka biner. Yaitu pertama kita ambil 34 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena seperti yang tadi dikali, maka sekarang dibagi menentukan bentuk binernya. Baik, 34 dibagi 2 itu merupakan 17. Karena habis dibagi maka sisanya adalah 0. Di sini untuk dibagi 2 ini kita akan menemukan sisa 0 atau 1, dan tidak mungkin menemukan sisa seperti 2 ke atas. Selanjutnya itu 17 tadi kita bagi lagi menjadi 2, bagi dengan 2 sehingga mendapatkan hasil 8 dengan sisa 1. Selanjutnya kita ambil 8 tersebut dan bagi lagi dengan 2 sehingga kita mendapatkan 4 dengan sisa 0. Lanjut kita ambil 4 dan bagi 2, yaitu kita dapat 2 dengan sisa 0, dan yang terakhir kita ambil 2 itu dan bagi menjadi hasil 1. Jadi adapun nilai biner yang kita dapat yaitu 10010 yang merupakan biner dari 34 dalam bentuk desimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan dari desimal menjadi bilangan oktal, yaitu pada pembentukan oktal dari desimal kita bisa dengan membagi 8. Seperti contoh saya akan menjelaskan itu 99 mengubah ke dalam bentuk oktal. Jadi yang pertama kita lakukan adalah 99 ini kita bagi dengan 8, sama halnya seperti biner, tapi di sini kita karena oktal kita menggunakan membagi 8. Ini 8 yaitu kita mendapatkan 12 dengan sisa 3. Kita ambil 12 dan kita bagi 8, yaitu mendapatkan hasil 1 dengan sisa 4. Jadi kita ambil nilai oktalnya seperti di gambar, yaitu hasilnya yaitu 143. Nah, yang ketiga yaitu heksadesimal, itu konversi bilangan desimal menjadi heksadesimal. Yaitu saya akan menjelaskan contoh yang saya buat, yaitu 109 dalam bentuk desimal menjadi berapa pada bentuk heksadesimal. Kita ambil angka 109 ini kita bagi dengan 16. Kenapa 16? Karena sesuai dengan heksadesimal yang memiliki 16 jenis angka. Jadi kita dapatkan hasil 6 dengan sisa 13. Jadi kita ambil 6 ini, kalau sudah habis kita ambil 6 ini, dan 13 ini kita ubah dalam bentuk huruf. Jadi 13 ini mewakili angka atau huruf D. Jadi, tapi saya salah membuat di sini, ini D. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan. Yang pertama itu operasi bilangan yang terjadi pada bilangan biner. Pada bilangan biner, adapun ketentuan yang kita gunakan pada penjumlahan, yaitu di mana 0 tambah 0 yang hasilnya 0, 0 tambah 1 yang hasilnya 1, 1 tambah 0 yang hasilnya 1,
dan 1 tambah 1 yang hasilnya 0. Kenapa? Karena di sini 1 tambah 1 hasilnya kan 2, dimana angka tertinggi dari biner adalah 1. Maka 2 itu akan dikurang dengan 2, sehingga menghasilkan nilai 0 dengan membawa atau menyimpan 1 nilai di depan. Sebagai contoh, dimana 111 ditambah 100. Jadi kita akan menambahkan yang paling kanan terlebih dahulu, yaitu 1 tambah 0 yang hasilnya 1, 1 tambah 0 yang hasilnya 1 juga, 1 tambah 1 yang hasilnya 0 disimpan 1 dan ditulis di sebelah kirinya. Jadi nilai yang didapat adalah 1011. Yang kedua yaitu pengurangan. Adapun ketentuan yang diambil dari pengurangan ini yaitu pertama 0 dikurang 0 ya 0, 0 dikurang 1 yang memiliki hasil 1, di mana 1 ini didapat dari meminjam angka 1 di sebelah kirinya. Selanjutnya 1 min 0 yang hasilnya 1 dan 1 min 1 yang hasilnya 0. Saya akan menjelaskan contoh yang saya buat, itu pertama kita kurangkan 0 min 1, yang dimana 0 ini akan meminjam angka dari sebelah kirinya di angka yang saya merahkan tersebut. Maka hasilnya memiliki hasil seperti di ketentuan 1. Setelah diambil dipinjam nilainya, maka angka 1 ini memiliki angka 0, sehingga hasilnya 0 min 0. Maka sesuai ketentuan yaitu 0, dan 1 min 1 yaitu 0. Jadi nilai dari 110 min 101 adalah 001. Yang ketiga itu pada perkalian pada biner. Adapun ketentuan dari perkalian biner yaitu 0 kali 0 yang hasilnya 0, 0 kali 1 yang hasilnya 0, 0 kali 1 yang 1 kali 0 yang hasilnya 0, 1 kali 1 yang hasilnya 1. Saya akan menjelaskan dari contoh yang saya buat, yaitu 111 dalam bentuk biner dikali 101 dalam bentuk biner. Jadi kita akan mengalihkannya sesuai dengan sistem perkalian yang sudah lama diajarkan, atau yang disebut dengan sistem susun. Yang pertama, kita kalikan 1 dikali 1 yang hasilnya 1, 1 dikali 1 yang hasilnya 1, 1 kali 1 lagi yang hasilnya 1. Sekarang kita ambil bilangan tengah yang bawah yaitu 0, 0 dikasih 1 0, 0 dikali 1 juga 0, 0 kali 1 ya 0. Dan terakhir yaitu kita ambil bilangan 1 yang paling kiri bagian bawah, yaitu 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1. Sehingga dari 3 rentetan bilangan ini kita jumlahkan. Yang kita pertama turunkan karena tidak ada penjumlahnya 1, terus 1 tambah 0 sesuai ketentuan 1, 1 tambah 0 sama 1 sesuai dengan ketentuan 1 tambah 1 yang hasilnya 0, dan carry out 1 atau menyimpan 1. Jadi di atas angka 0 sebelah paling kiri di nilai angka kedua, yaitu di atasnya kita tambahkan angka 1. Maka hasilnya adalah 1 tambah 0 ditambah 1. Maka hasilnya 0 tambah 1 0. Dan kita tambahkan lagi di atas 1, maka 1 tambah 1 yaitu 0, dan kita menyimpan 1 angka di depan. Jadi hasilnya adalah 1 0 0 0 1 1. Nah, kedua saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan pada oktal, yaitu yang pertama penjumlahan. Adapun soal yang saya dapat yaitu menentukan jumlah dari bilangan oktal 232 dengan oktal B yaitu 111. Jadi di sini pada bilangan A 232 dicari bilangan desimalnya, dan B dalam bentuk 111 dicari juga bilangan desimalnya untuk menentukan kepastian atau kebenaran. Yang pertama 2 tambah 1, kita jumlahkan bilangan oktal paling kanan dari A dan B. 2 tambah 1 yang 3, 3 tambah 1 4, dan 2 tambah 1 3. Jadi hasil dari A plus B dari bilangan oktal adalah 343. Dan ini terbukti dengan
hasil dari desimal penjumlahan yang hasilnya memenuhi, yaitu 227. Baik, adapun soal yang sedikit rumit, yaitu oktal A ditambah oktal B, yaitu dengan nilai A 232 ditambah dengan nilai oktal B dengan nilai 667. Seperti yang tadi, kita jumlahkan paling kanan terlebih dahulu. 2 tambah 7 kan memiliki angka 9, karena angka oktal itu 8 itu kita pindah menjadi 1 atau 8 angka, jadi 9 itu dikurang 8 kan 1, namun kita menyimpan 1 angka di depan, jadi kita tulis 1, kita simpan 1 di depannya atau carry out 1. Selanjutnya kita tambahkan 3 tambah 6 ditambah dengan angka carry out yang tadi, yaitu 1. Berarti 3 tambah 6 tambah 1 kan 10, jadi dikurang 8, maka hasilnya 2. Dan kita taruh lagi carry out atau simpanan 1 ke depan. Selanjutnya kita tambahkan, yaitu 2 tambah 6 tambah 1, yaitu yang berhasil 9. Kita kurangkan 8, maka kita dapat angka nilai 1 dengan sisa 1. Karena 1 yang tadi tidak ada penjumlah, maka kita turunkan, jadi nilainya menjadi 1121. Dan ini memenuhi dari jumlah dari bilangan desimalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan oktal dalam bentuk pengurangan. Di sini saya mengambil contoh, yaitu 154 dikurang 127. Mana 4 dikurang 7 kan kita harus meminjam dari angka 5, sehingga ketika kita meminjam, kita akan ditambahkan 8 angka. Sama halnya seperti bilangan desimal, seperti kita melakukan hitung pengurangan secara susun, di mana ketika 2 dikurang 3, maka kita meminjam angka di sebelah kirinya, namun kita mendapatkan nilai tambahan sebesar 10. Namun di sini kita mendapatkan nilai tambahan sebesar 8. Jadi kita lanjutkan, berarti 4 dikurang 7 dengan meminjam dari 5, jadinya 8 tambah 4, yaitu 12. 12 dikurang 7 yang hasilnya 5. Karena sudah diambil satu buah dan dipinjam satu buah bagian, maka 5 ini menjadi angka 4. 4 dikurang 2 itu 2, dan 1 kurang 1 yang hasilnya 0. Jadi hasil dari pengurangan 154 127 dalam bentuk oktal adalah 25. Baik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu angka dari 16 dikali 14 dalam bentuk oktal. Yang pertama yang itu kita lakukan adalah 4 dikali 6. 4 dikali 6 itu menghasilkan angka 24, namun angka itu dalam bentuk desimal, sehingga kita perlu mengubahnya dalam menjadi bentuk oktal. Bentuk oktal dari 24 adalah 30, maka kita ambil, kita tulis 0 dan kita simpan 3. Selanjutnya yaitu 4 dikali 1, itu 4 yang 1 itu kan 4 tambah 3 itu 7. Kita sementara mendapatkan nilai 70. Selanjutnya kita akan mengalihkan 1 dikali 6, kita tulis 6, dan 1 dikali 1 yang hasilnya 1, sehingga kita tulis. Seterusnya kita akan menjumlahkannya. Yang pertama kita turunkan 0, yang selanjutnya kita 7 ditambah 6 yang hasilnya 5, dimana sebenarnya adalah hasilnya 13 dalam bentuk desimal, namun kalau kita ubah menjadi bentuk oktal, maka kita akan mendapatkan hasil 5, sehingga kita juga mendapatkan carry 1, simpan 1 dan ditambah 1 menjadi 2. Jadi hasil dari 16 dikali 14 dalam bentuk oktal adalah 250. Terus operasi bilangan ada heksadesimal. Yang pertama itu penjumlahan. Kita ambil contoh, yaitu bilangan heksadesimal A dengan bentuk E8 ditambah dengan bilangan heksadesimal B
dengan bentuk 9A. Jadi di sini kita akan menambahkannya. Yang pertama 8 ditambah A. A itu mewakili angka 10. Jadi 8 tambah 10 adalah 18. Namun bilangan maksimal dari heksadesimal adalah 16. Maka 18 dikurang 16 menghasilkan nilai 2 dengan simpan 1. Selanjutnya kita tambahkan E tambah 9. E itu mewakili angka 14 ditambah 9, yaitu mendapatkan hasil 24. Maka dikurang dengan 16 dihasilkan angka 8 dengan simpan 1. Selanjutnya angka 1 ini kita tidak memiliki nilai penjumlah, maka diturunkan menjadi hal ini sehingga nilai dari oktal menjadi 182. Yang terakhir yaitu operasi pengurangan pada heksadesimal. Yang saya mengambil contoh yaitu 12E1 dikurang 627. Dikurangkan yaitu 1 dikurang 7. Karena tidak bisa kita meminjam angka dari E. Jadi E ini memiliki angka 14, karena dipinjam 1 menjadi 13. Sehingga 1 ini ditambah dengan 16 menjadi 17. 17 kurang 7 hasilnya 10. 10 ini dalam bentuk heksadesimal adalah A. Karena E tadi sudah dipinjam 1, maka nilainya berkurang 1, sehingga hasilnya adalah 13. 13 dikurang 2 yaitu 11. 11 dalam heksadesimal yaitu B. Dan terakhir yaitu 2 dikurang 6. Karena 2 tidak bisa dikurang 6, maka harus meminjam angka 1 di sebelah kirinya. Jadi 16 ditambah 2 dikurang 6, maka hasilnya itu 12. 12 ini mewakili angka yang C. Jadi hasil pengurangan dari 12E1 dikurang 627 dalam bentuk heksadesimal adalah CBA.